Ambulance. Ezel tadi lihat ambulance di bawah ya. Ambulance. Oke, dalam video kali ini kita mau cerita pengalaman Baba quarantine order atau karantina. Mama. Nanti kita ceritain panjang lebarnya kayak gimana. Tapi sebelum kita cerita, jangan lupa apa Baba? Like, subscribe, dan share. Dan komen. Like gimana? Like. Oke, yang pertama kita mau kenalin satu aplikasi ya Baba. Mama. Ambulance. Kita mau kenalin satu aplikasi untuk tracking COVID di Singapura ini ya Bapak ya. Namanya Trace Together. Nanti kita kasih lihat gimana aplikasinya. Oke, sekarang aku mau tunjukin aplikasi Trace Together-nya. Aplikasinya kayak gini. Nah, ini waktu kita buka ada berbagai fitur atau menu. Di atas tuh ada icon Bluetooth ya. Nanti bakal kelihatan gitu berapa pengguna yang berdekatan. Terus ada keterangan vaksin juga. Di sini ada keterangan vaccination in progress yang punya aku karena aku masih baru dos pertama, belum dos kedua. Nah, ini ketika menu vaccinationnya dibuka ada statusnya. Terus di sebelah menu atau keterangan vaksin ada no exposure alert. Di sini warnanya hijau, berarti aman. Nah, untuk yang kena QO atau karantina yang kayak Baba kemarin ini, si warnanya akan berubah menjadi warna merah karena dia udah di lock atau dikunci, nggak bisa bepergian. Terus di sebelahnya lagi ada menu COVID test records. Terus di bawahnya ada safe entry check-in. Kalau misalnya kita mau ke suatu tempat dan harus check-in pakai scan QR. Nah, ini untuk aplikasi Trace Together yang punya Baba. Bisa dilihat vaksinasinya udah warna hijau ya. Udah centang hijau karena Baba udah lama banget udah vaksin ke-1 dan kedua. Nah, si safe entry tadi itu untuk masuk ke tempat-tempat misalnya supermarket ya, yang sering kita datengin ya Bu ya, supermarket. Mama, suku keke. Iya. Pokoknya tempat publik. Sebelumnya, sebelum ada aplikasi dulu tuh pakai IC atau KTP, identity card. Untuk di scan baru kita masuk. Identity card, di scan barcode-nya tuh, terus kita cek temperatur, suhu tubuh, baru kita masuk. Gak lama kemudian dibikin aplikasi di Trace Together. Pakai segala handphone, boleh gitu. Bisa di tracking karena ada Bluetooth kan. Dan sekarang kan kemana-mana orang pakai dan bawa handphone. Nah, bagi seseorang yang nggak terbiasa membawa handphone atau nggak pakai handphone, sama pemerintah disediain alat yaitu token, bentuknya kayak gini. Nah, ini kegunaannya sama kayak Trace Together di handphone. Nah, token tersebut bagi orang yang nggak terbiasa bawa handphone seperti orang tua terus pekerja imigran ya Bapak ya. Terus selain itu ada fitur atau menu apa lagi Bapak? Yang Bluetooth dia akan detect kita dekat dengan orang tu dalam masa lebih daripada 15 minit. Kita ketahuan kita jalan tu ada ketemu sama orang yang punya COVID positif. Jadi senang untuk di-track balik. Jadi ada fitur Bluetooth-nya itu untuk memudahkan kita kalau dekat atau berselisih jalan dalam jarak tertentu gitu kan, dalam waktu minimal 15 menit ya Bapak. Nah, si aplikasi Trace Together itu terhubung langsung ya Bapak ya sama Ministry of Health atau MOH. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan pokoknya sama diri kita tadi lewat aplikasi, pasti langsung dikirim pesan sama MOH atau di call gitu, menghubungi kita langsung tuh. Oke, jadi bedanya stay home notice dan QO quarantine order apa itu Bapak? SHN tu lebih pada MC yang sakit, ada simptom-simptom tapi udah di swab negatif. Oh, jadi kalau misalnya keterangan orang sakit terus ke dokter kan suka dikasih surat tuh untuk rehat di rumah. Jadi kalau udah terima SHN tu dia tak boleh keluar. Dia harus duduk di rumah. Dengan keterangan swabnya negatif pastinya. Baik. Bedanya kalau QO quarantine order
udah confirm harus pergi ke fasilitas. Fasilitas yang disediain sama pemerintah. Kebetulan kemarin kalau Baba kebagiannya hotel ya, fasilitasnya staycay sendiri gitu. Nah, gimana sih awal mulanya Baba kok bisa kena quarantine order? Ceritain Baba. Di kerja antar pilot ataupun antar orang yang positif di kapal dan waktu dalam mangsa 2 hari, 3 hari dia udah ditelepon sama MOH dan lepas tu kita semua diarah pulang daripada kerja dan tunggu berita untuk seterusnya sebab mereka takkan bilang kita apa plan tapi diorang akan cakap, diorang akan telefon kita dalam masa 48 jam. Jadi bila kita udah terima message QO daripada Anchorage bahawa kita harus pulang langsung daripada kerja, yang nggak ada kendaraan sendiri harus naik Grab, nggak bisa naik public lagi, nggak bisa naik bus, langsung pulang sebab trace together kita mereka udah lock, udah dikunci, jadi kita harus pulang langsung. Gitu. Jadi si aplikasi tadi udah membantu banget dari si tracking tadi ya. Jadi itu sekarang udah ditukar aplikasi baru, mereka tahu mana kita dan harus buat report setiap berapa jam suhu dan lokasi dan harus ambil gambar hantar pada mereka. Jadi untuk warga punya aplikasinya kan aplikasi Trace Together yang biasa. Nah untuk yang udah kena quarantine mereka punya aplikasi sendiri lagi, beda lagi namanya Homer. Aplikasi Homer. Jadi isinya ada apa aja Mbak? Isi dia ada update suhu tubuh ya. Suhu tubuh, ada batuk, flu, demam, and harus ambil gambar. Harus ambil foto kita, nggak boleh tutup, aplikasi itu harus on aja. On selama waktu yang ditentukan waktu itu kan Baba 9 hari, 9 sampai 11 hari. Selama 11 hari itu si aplikasi itu harus tetap on, nggak boleh di uninstall lah ya. Betul. Gitu. Selain itu ada fitur apa lagi Baba? Dia boleh call tanya kat mana. Tiba-tiba. Ataupun video call, mereka boleh buat. Takutnya ada yang kabur ya Baba ya. Terus banyak. Untuk durasi karantina sendiri itu beda-beda ya Baba ya? Beda-beda. Kebetulan Baba itu kemarin ada di rumah 2 hari karena menunggu informasi selanjutnya kan yang 48 jam tadi. Terus 9 harinya Baba kebagian harus diangkut ke hotel. Hotelnya hotel apa, harus hotelnya kayak gimana itu terserah dan tergantung MOH yang ngasih, yang merintahin gitu kan. Jadi waktu pas Baba udah kasih kabar nih harus karantina dari tempat kerjanya, Baba harus langsung pulang ke rumah selama 48 jam untuk menunggu kabar selanjutnya. Nah pada hari itu juga ya Baba ya, malamnya ada orang dari MOH-nya lagi datang ke rumah untuk nge-swab ya Baba ya, swab test. Dan alhamdulillahnya hasilnya negatif. Karena pada saat itu juga nggak ngerasa apa-apa sih ya, masih sehat walafiat. 2 hari kemarin Baba di rumah, terus ada kabar MOH, Baba harus ke hotel. Dan itu tuh dijemput ya Baba ya, dijemput, ada fasilitas lagi pakai kendaraan dari MOH-nya juga. Nah sekarang kita dengar cerita Baba selama di hotel ngapain aja. Stay sendiri. Boring. Baru hari pertama udah boring. Setiap pintu ataupun itu ada kamera, ada orang jaga. Jadi kalau kita keluar, saman ada denda 10.000. Terus kegiatan Baba di hotel ya selain makan tidur. Yoga. Makan tidur. Push up, sit up. Makan dikasih pastinya sehari 3 kali. Terus ada laundry juga. Jadi kalau pakaian yang dibawa kotor bisa ada jasa laundry, cuci, kering gitu kan. Selain itu Baba bisa order makan misalnya dari aplikasi Grab atau apalah gitu. Order makan tapi nyampainya di lobby ya. Di lobby. Jadi kadang tuh kalau orang kata enak tapi bosan. Mungkin ada yang bilang enak kan di hotel bisa santai, tapi nggak enaknya itu karena kita nggak ada udara segar, pakainya aircon terus. Dia di lock semuanya. Ada jendela tapi dikunci ya Baba. Jendela semua dikunci. Jadi kita cuma bisa buka
langsir gitu, buka untuk dia luar saja. Buka gorden gitu doang, nggak ada buka tutup untuk jendela, nggak ada. Jadi kita tuh benar-benar sirkulasi udara tuh di situ aja pakai aircon gitu. Kasian kan? Jadi bosan. Jadi bosan karena nggak ada udara segar juga. Itu orang banyak kabur daripada facility ini semua. Karena boring ya, nggak ada kegiatan. Nah, ngomong-ngomong soal staycay, sebenarnya kita berdua aja ya. Kita berdua tuh sebel ya deh ya. Karena pas-pasan di tanggal 19 itu yang babak kena quarantine order, kita sebenarnya punya rencana untuk staycay bertiga. Udah booking hotel, pokoknya udah segala macam. Karena kebetulan aku sendiri punya kerjaan sebetulnya, ada yang harus dikerjain, mau bikin video ala-ala gitu di YouTube untuk review kan. Sengaja tuh rencana di hotel, sekalian udah lama lah staycay. Taunya zong. Jadi waktu pertama dengar kabar Baba harus quarantine order tuh langsung kaget kan, kaget takut juga gitu kan. Baba tiba-tiba quarantine terus takut amit-amit gitu, kena positif juga gitu kan. Terus kepikiran sama rencana kita yang staycay karena udah deket deadline juga, langsung putar otak gimana cara ngerjainnya. Karena kabar quarantine itu kita mengasumsikan diri ya Baba. Aku sendiri sama Dede nggak boleh keluar rumah juga gitu. Jadi benar-benar udah deh ini udah pasrah ngerjain si deadline tuh di rumah gitu tadinya. Ternyata setelah Baba udah call quarantine officer-nya ya, kita berdua, aku dan Dede bisa kok keluar rumah. Tapi untuk Alvareza belum boleh sekolah karena household, jadi satu rumah ya penghuninya ya Baba ya, ada Baba yang harus quarantine. Jadi Dede Alvareza perintahin sama Ministry of Health untuk diam di rumah gitu sampai Baba bebas dari quarantine order, baru Alvareza bisa sekolah lagi. Pokoknya untuk yang dapat SHN, stay home notice atau quarantine order itu si anaknya sama belum boleh dulu diantarin ke sekolah gitu. Terus selama Baba di hotel kita sempet ya Dek ya, Ezel sempet ya kita ke Baba ya. Ya Baba ada di tingkat 17 ya Dek. Terus kita lihat dari bawah. Antar makan aja, pesanan Baba pokoknya. Coklat lah, kopi lah. Ezel, selama Baba quarantine gimana perasaan Ezel? Rindu gak sama Baba? Baba. Rindu? Iya. Iya, rindu. Jadi setiap hari bisa video call ya Baba ya. Setiap hari, berapa kali sehari lah pokoknya. Saking rindunya. Dan nempel nih soalnya nih, nempel. Nah, selama di hotel itu alhamdulillahnya ada hikmahnya ya Baba. Baba yang tadinya gak suka minum air putih, gak rajin, tahu-tahu pulang ke rumah jadi kebiasaan karena di hotel minum air putih terus, sehari bisa 4 botol ya Baba, lebih. 4 botol. Jadi makan minum air putih, biasanya harus sirup. Oh yang mau cerita juga fun fact. Jadi sebenarnya aku itu dari dulu tipe orang yang harus minum air putih, harus. Pokoknya mau makanannya apa, minum air putih ya, walaupun mungkin ada pesan jus atau teh apalah, tapi jarang gitu, tetap air putih harus. Nah semenjak hamil mengandung ini Alvareza, entah kenapa sama air putih itu benar-benar jadi musuh karena rasanya tuh pahit banget. Mual-mual muntah enggak alhamdulillahnya, cuman sama air putih aja waktu minum tuh pahit. Tapi kalau udah makan yang lain normal aja. Jadi bawaannya tuh pengen air yang manis-manis. Setelah melahirkan alhamdulillah kembali ke semula, bisa minum air putih lagi. Terus seiring berjalannya waktu Ezel beberapa bulan sampai udah setahun, sampai udah bisa minum makan kayak orang gede gitu, udah mulai ketahuan kenapa alasan dibalik waktu hamil aku gak suka air putih. Ternyata ini yang jadi alasan. Ezel benar-benar penyuka air manis-manis, gennya dari Baba. Makanya gak heran, gak aneh nih, dua ini si kembar. Terus kemarin kan sempat tuh aku posting atau update di Instastory soal Baba quarantine. Banyak yang nanya, kenapa tuh Baba? Katanya, kenapa tuh suaminya Des? Memang karantinanya nggak bisa di rumah ya? Dan banyak pertanyaan lain sebagainya yang serupa. Dijawab di sini. Jadi pemerintah Singapura itu tidak membolehkan yang quarantine harus di rumah ya Baba ya, karena takut bisa pembawa virus itu. Kalau misalnya memang waktu itu di swab test negatif, siapa tahu kan virus itu belum kelihatan, belum muncul, takutnya besok-besok ada gitu kan, terus menularkan ke semua anggota keluarganya kan, amit-amit gitu. Jadi pemerintah mengkhawatirkan itu, jadi khawatir sama
hal tersebut ya Bapak ya. Jadi diperintahkanlah si quarantine order untuk karantina di fasilitas yang sudah disediakan sama pemerintah. Terus ada pertanyaan lain, katanya di sana case-nya gimana Des? Meningkat atau kayak gimana? Soalnya di Indonesia kan lagi parah-parahnya katanya. Nah sebetulnya di Singapura juga sama ya, lagi meningkat ya Bapak ya. Yang tadinya kita udah tenang tuh, udah aman. Tiba-tiba peraturan diketatkan lagi karena kasus yang meningkat itu. Dan termasuk salah satunya kasus Baba ya, dari Jurong Port, yaitu dari tempat kapal-kapal dari berbagai negara kan, kapal ikan. Jadi di sini tuh kalau kasusnya makin tinggi, tiba-tiba boleh diubah peraturannya. Very instant. Kira kalau ini makin teruk malam ataupun besok pagi udah diketat lagi. Dilonggarkan pun cepat lah kalau bisa. Terus misalnya case-nya udah menurun nih, si peraturannya bisa dilonggarin lagi. Sekarang karena kasusnya udah sempurna semenjak babak kurentin, dari yang semenjak case Jurong Port itu setiap hari case-nya itu bertambah sekitar 150 sampai 170. Itu tuh berturut-turut selama masuk 2 minggu mungkin. Makanya pemerintah langsung perketat lagi si peraturan kayak tempat makan ya Bapak. No dining in, terus pasar ditutup sementara untuk cuci. Terus kuota-kuota apapun lah, supermarket atau apa jadi terbatas. Terus ada pertanyaan yang di sana PPKM enggak Des? PPKM itu istilah untuk kalau di kita kayak circuit breaker ya Bapak. Circuit breaker. Kalau di Indonesia kepanjangan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah kalau di sini circuit breaker. Nah sebetulnya Singapura ini udah jauh membaik waktu itu ya, udah masuk fase 3. Tapi karena ada case yang meningkat lagi, jadi kembali lagi ke fase 2 ya Bapak ya. Gitu. Jadi lumayan sih sekarang ketat lagi. Ikut pemerintah. Dan ini tuh benar-benar perintah dari pemerintah. Jadi kita nggak boleh mengabaikan, nggak boleh nggak nurut gitu. Kita harus nurut banget karena ya itu tadi ganjarannya denda yang nggak main-main. Karena kita semua dibayar walaupun di karantina. Jadi yang sampai kerja di sama perusahaan. Jadi karantina juga nggak serta-merta kita langsung nggak dapat duit, enggak. Dijamin kok sama pemerintah. Tapi harus ikut aturannya. Nggak boleh nggak boleh pokoknya menyimpang dari aturan kayak gitu. Jadi ya alhamdulillahnya di sini benar-benar si pemerintah itu cepat tanggap, karena kan mereka juga pasti khawatir sama negara sendiri lah, nggak mau dibiarin aja kan si penduduknya, si warganya sakit gitu, dibiarkan gitu aja. Jadi buat yang nanya di sana ada isoman juga nggak Des kayak gitu. Di sini nggak ada istilah isoman, isolasi mandiri itu nggak ada. Jadi buat yang kalau udah pasti positif COVID itu udah pasti diangkut ke rumah sakit, ke hospital, bukan ke hotel. Jadi mungkin ada yang beberapa orang yang salah paham, Babak ngapain sih di hotel gitu kan? Isoman ya. Di sini nggak ada istilah isoman. Dan kalaupun memang positif pasti diangkut rumah sakit, bukan hotel. Jadi hotel itu tempat untuk fasilitas, salah satunya tempat untuk karantina. Menunggu simptom. Takut-takut ada simptom si COVID tadi gitu. Jangankan kasus isoman, kasus karantina yang kemarin menimpa pada Baba itu udah diangkut ke hotel, nggak ada karantina di rumah karena takut-takut bisa membawa virus tadi. Mungkin ada kasusnya ya Baba karantina di rumah karena misalnya kasusnya si orang itu harus ngejaga baby, atau harus ngejaga orang tua, ada orang tua yang harus dijaga. Jadi yang benar-benar nggak bisa untuk keluar gitu, untuk karantina di luar. Jadi mau nggak mau karantina di rumah. Tapi satu family tak bisa keluar, tak bisa pergi kedai pun. Jadi satu family itu otomatis satu rumah kan, satu household itu nggak boleh keluar rumah, walaupun cuma ke kedai, ke warung gitu. Keluar rumah pun tak boleh. Kita nggak tahu gimana, tapi mungkin dipakai GPS di tangan ke ataupun dipasang kamera. Saking ketatnya. Pokoknya di sini jangan main-main. Jadi mereka akan tahu orang datang sini untuk cek semua di rumah. Jadi sekali lagi di sini di Singapura nggak ada istilah isoman ya teman-teman, dan untuk kasus kemarin Baba itu hanya QO atau quarantine order atau karantina yang alhamdulillah udah beberapa kali swab test ya Baba, hasilnya negatif, strong. Big vaccination. Dan alhamdulillahnya Baba udah vaksinasi sih.
harapan kita untuk teman-teman semua semoga sehat selalu, dan jangan lupa untuk patuh prokes, protokol kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kontak. Pokoknya kalau tak sihat pergi jumpa dokter. Yes. Bukan pacar. Bukan pacar, pacar tak dibawa, dua-dua kena, dua-dua gelawan. Pokoknya jaga kesehatan selalu, kita kurangin kasus-kasus yang Together. ada bersama. Semoga pandemi ini segera berakhir. Ini holiday, please. Pengen pulang. Oke, cukup sekian cerita-cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, bye-bye. Dan share. Sure. Bye-bye, Iza. Bye-bye. See you.